tulisan. Jadi hadis dengan sejarah. Karena Jubatul Itqan ini membahas tentang Al-Quran, pembukuan, nasyid dan mansyuh, gitu itu. Iya. Kalimat-kalimat yang musyarak. Oke, maksud saya tadi saya minta, kan sebenarnya kan banyak Muslim mengakui bahwa penulisan atau penyempurnaan Quran itu yang terakhir kali itu dilakukan oleh Zaid bin Sabit. Itu. Zaid bin Sabit itu kenapa kok terkenal? Karena di zamannya Rasulullah beliau yang menulis. Ya, bahkan ketika dibukukan lagi oleh Umar, Zaid lagi yang berperan. Di zamannya Utsman, Zaid lagi. Iya. Itu 3 periode dia. Bolehkah ditunjukkan di mana dalilnya bahwa Muhammad memilih ya baik itu 10 tadi penulis Quran. Ya makanya kalau saya kan itu udah pelajaran kitab Jubatul Itqan itu Ulumul Quran. Banyak hadis-hadis di sana dijelaskan tentang penulisan wahyu, siapa saja yang menulis. Gini maksud saya Tat, satu saja kalimat pernyataan dari Muhammad menyatakan. Sebentar, ada lanjut aja dulu pertanyaan yang lain, nanti saya lihat. Kita kan sudah bilang tadi. Nah, itu. Lanjut aja pertanyaan lain, saya lihat dulu datanya. Ada datanya. Kalau masalah penulisan itu Bang ya, jangan dicari di Quran atau hadis gitu. Uang itu membahas tentang ulumul Quran. Ya. Kan hadis itu pernyataan Muhammad, berarti artinya Muhammad mengenal Zaid, dan Zaid itu adalah penulis Quran. Itu harusnya kan ya secara logika saja Siapa penulisnya? Wong Al-Quran itu memang dihafal kok. ya kan. Ini sekarang yang kita pilih kan bukan dihafal, yang tertulis ini siapa, apa itu hafalan. Nah tadi itu kan sudah saya sebut 10 nama itu. Ya itu makanya saya minta di hadis itu datanya bahwa ada perintah Nabi yang sangat-sangat jelas memerintahkan ke 10 atau juga salah satu yaitu Zaid bin Sabit untuk menuliskan Quran itu dari lempengan-lempengan atau lembar-lembaran dari kayu-kayu itu, kulit kayu. Itu Bang. Ya makanya wong itu ada di kitab Ulumul Quran. Wong saya hafalkan itu dari dulu karena pelajaran. Ini bukan masalah umul Quran, ini ada di situ. Saya minta di mana? Kan hadis yang paling tinggi. Apa mana lebih tinggi Bang, umul Quran atau hadis? Ya sama kan isinya Ulumul Quran kan hadis juga isinya. Gimana sih? Hadis itu kan dia secara spesifik lebih dalam. Iya, isinya Ulumul Quran itu juga hadis-hadis dalilnya. Iya, makanya saya minta di mana hadisnya yang ada di umul Quran itu. Karena saya hafal.
Ya, saya Ya udah, terangkan mana kalau hafal di mana? karena dulu itu pelajaran Hadis ya. apa namanya? Hadis apa namanya, Bang? Saya hafal bahwasanya penulis Al-Qur'an itu ada 10 sahabat yang ditunjuk oleh Iya, Rasulullah. maksud saya yang memerintahkan itu di mana letaknya hadisnya? Sahih Ya Muslim kah? Rasulullah. Bukhari kah? Di mana? Di halaman berapa? Bab berapa? Biar saya buka di sini. Kamu itu nanya udah dijawab di mana? Ya, kalau asal jawab aja nggak masalah juga sih. Bang Hope, boleh nanya balik nggak? Ya kan di sini ditulis topiknya Kristen bertanya saja. Nggak disuruh nanya Udah balik. biasa nanya lagi apa lagi? Silakan. Yang penting Lanjut, kita sudah jawab. lanjut. Ada 10 itu. Berarti poinnya, jawaban yang abang berikan adalah tidak ada kejelasan dan sumber yang jelas tertulis di mana bab berapa halaman berapa untuk menjadi sumber data bahwa Muhammad memerintahkan 10 nama atau juga salah satu nama untuk menuliskan Quran itu. Bahkan saya jawab 10 loh. Perintah yang saya minta Iya. contoh dari hadis Bukhari. Ini ya. Saya udah masih kasih sama hafal itu Anda. gini. Soal Bukhari. Penulis wahyu banyak ya, tapi yang terkenal itu 10 nama. Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Sabit bin Qais. Loh, kenapa kok saya itu bisa hafal? Karena ini pelajaran dulu. Pelajaran ulumul Quran. Nah, silakan mau nanya apa lagi? Ya kalau kenapa saya di mood Fandi, Bang Host? Ya saya mau fokus di situ saya. Anda akui ada Makanya di dalam ulumul Quran itu ada keterangan gini ya. Setiap kali Al-Quran turun, Nabi SAW memanggil para penulis diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Sabit bin Qais, dan lainnya. Untuk menuliskan Al-Quran itu, media yang digunakan kadang berupa pelepah kurma, kulit kayu, tulang unta, lempengan batu, atau kulit. Zaid bin Sabit menunturkan, kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah pada kulit itu binatang. pernyataan Zaid yang saya minta pernyataan Muhammad menyuruh Zaid bin Gitu. Sabit. Gimana sih? Uang ini juga sudah. Anda kayak buta gitu loh atau Ya, sekarang gini aja, kamu berani nggak debat dengan saya? Tema yang kamu tunjukkan. kita ini bukan diri debat sendiri. ini, kita ini diskusi. Anda buktikan. Udah saya jawab. Jangankan Iya, Quran saya, jawaban Anda enggak. Bible kamu lo saya kuasai. Makanya kamu udah mungkin berani debat dengan Tata. iya, kau bilang tadi hafal Quran, hafal tadi apa yang kau bilang apa itu tadi Jubaidul Ifkon. Sumbernya aja pun Anda nggak tahu. Di mana hafalnya begitu? Asal-asal mulutmu. Kamu buka hadis. Tadi kan udah dibilang hafal, saya minta di mana datanya hadis hadis apa? Bukhari kah? Sahih Muslim kah? Anas bin Malik kah atau apakah? Kan tinggal disebutkan satu halaman berapa. Oke, buka hadis Bukhari Bisa 3526. buka di sini. Buka 3526. Oke. Silakan. Hadis Bukhari 3526. Ya, buka. Baca sendiri. Ya. 3526. Makanya itu ada di Ulumul Quran tadi. Mau dibuka kan disuruh buka nggak mau buka kamu kan? Di Ulumul Quran itu kan hadis. Gimana sih? Baca, coba baca. Telah bercerita kepadaku, telah bercerita kepada kami, telah bercerita kepada kami daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dihimpun pula. Maksudnya ini Terus. oleh 4 orang, tadi 10 orang, sekarang 4 orang. Ya, udah itu Yang termasuk. 10 itu yang terkenal, yang 4 itu yang paling gini lah ya. Sebenarnya penulis itu banyak. Tapi yang paling terkenal 10. berubah lagi. Dan di antara 10 itu 4 itu. Siapa? Zaid bin Sabit, terus Ubay bin Ka'ab, Nah,
Ali bin Abi Thalib. Itu 4 itu yang paling terkenal. Itu enggak Tapi saya hafal 10 karena 10 itulah yang terkenal gitu loh. Yang paling terkenal lagi 4 itu gitu. yang enggak Saya terkenal bacakan semua ya Ustadz bilanglah. ya. Saya bacakan ya. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Bashar, telah bercerita kepada kami Yahya, telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu an, pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dihimpun pula ditulis dalam dan dihafal oleh 4 orang yang semuanya dari kalangan Ansor. Mereka adalah Ubay, Mu'ad bin Jabal, Abu Zaid, dan Zaid bin Sabit. Nah, itu Oke, kawanku. jadi itu sudah tepat itu yang Ya, dibaca. itu penulisnya. Ya, Oke. jadi di sini nggak disebutkan penulisnya. Di sini perintah Muhammad tidak ada memerintahkan Zaid bin Udah Sabit. berarti Itu kamu niat poinnya. ngeyel. Silakan nanya Ya, lagi apa lagi. ya, ya. Itu Berarti poinnya. kamu, Jadi, berarti kamu cuma bila- niat ngeyel. Sekarang gantian Enggak. bertanya. Sekarang gantian bertanya. Siapa penulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? bukan niat ngeyel. Loh, iya sudah dijawab. Jujur. Kamu nggak mau Kalian terima itu tidak urusanmu. mau Sekarang saya bertanya, siapa penulis Markus, Matius, Lukas, dan Dengar Yohanes? Dia tidak mau jujur. Oke, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, siapa penulisnya? Jawab. Kalian tidak mau jujur. Udah kalian takut disuruh bertanya aja takut, silakan. Apalagi Iya. dia dialog. Kalau saya nantang kamu dialog, kencing di celana kamu. Makanya saya tidak mau dialog sama Oten itu. Oh, mereka disuruh bertanya. Mereka Jangan disuruh tak bertanya kira. lu gak bisa. Penulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, penulisnya siapa? Jangan setia. Jadi Penulisnya kalian tidak mau. Santo? Ini Kami ini Antum penyembah tidak bangke, membawa Enggak apa-apa, selawat saya. enggak apa-apa Santo, enggak apa-apa Santo. Dia enggak boleh ngomong sebelum dia menjawab. Siapa Turunin si penulis bangke ini. Matius, Penyembah Markus, mantan Lukas, dan mayat Yohanes? Jawab. Kalau kamu mau baca dalil itu, baca dari sebelahnya. Dari 3254. Baru Ya, saya sudah- 3256, 3257 di situ apa kata 3254? Iya, saya sudah baca Apa? di situ. Apa bunyi? Tidak Bahwa ada Nabi perintah Sallallahu Alaihi langsung Wasallam berkata Muhammad. kepada Ubay. Itu hanya- Anda kan minta dalil. Sudah Hanya dikasih dalil. Sekarang coba saya saja. tanya. Ya Penulis takut pribadi jawab dari- dia ini. Dia coba ini tanya kerjaannya ya cuma begini. Apa Umat-umat gitu? penyembah Iya, manusia ya memang begini, ditanya balik nggak mau ngeyel. Sekarang coba kau jawab siapa penulis Matius, Markus, Kau buat Lukas, dan di sini Yohanes. Topik Coba dijawab. bertanya Matius, saja. Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya udah, Penulisnya ya udah, siapa? Silakan kamu nanya lagi. Sudah, silakan. Ayo. Udah Nanti dijawab. Minta data katanya di hadits. Kalau Sudah dikasih kalau di hadits. ditanya alasannya katanya saya di sini disuruh bertanya. Ya udah Ya, silakan nanya iya, apa lagi. kalian makanya ganti topiknya. Iya, jangan silakan. Ya jangan udah nanya setia silakan. lah. Nanya apa lagi? Nah, Ayo. jadi mau kalian nanya apa tidak lagi? mau jujur, jujurlah. Jujur setan kau. Udah Iya, dijawab, kau minta jujur. di hadits, Jujur. dikasih di hadits. Turun Bilang aja, kalau memang benar nggak ada memang langsung Muhammad menyatakan begitu. Itu yang harus turun aja turun si bangke ini penyembah itu. mantan mayat. Ya, iya, memang kalau anda nggak mampu ya itu. turun udah Santo, kasih Anda kalau Ya tidak sudah, mampu, turunin aja, udah turunin turunin aja, udah dikasih aja. kamu kok. Minta data Kasih hadits. sudah dikasih data, Kalau udah ditanya klik di hadits, aja, ya nggak ada dibuka, gunanya iya. ini, karena nggak ada mampu. gunanya, nggak ada faedahnya ini. Santo, turunin aja. Turun aja. Oke, izin dulu, izin. Ya, sebelum diturunin, jadi kenapa kita diam dulu Hop ya? Saya mau ngomong dulu, hostnya mau ngomong. Jadi kenapa ditulis Kristen bertanya saja? Kalau kamu bertanya sudah dijawab, kamu ribut, ngeyel, memaksakan kehendakmu. Kenapa kau tidak jadi ustadz saja? Itu yang pertama. Oke? Yang kedua, kalau orang sudah menjawab, kamu dengarkan, jangan kau simpan telingamu di dalam lemari. Terus kau datang di sini tidak pakai telinga. Tadi sudah dijelaskan. Jadi di dalam Islam itu taati Allah, taati juga Rasulnya Allah. Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan di dalam hadis, kita harus menaati apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Tetapi kalau kamu ngeyel, kamu akan ditanya balik, siap-siap. Nah, sekarang begini ya, sebelum kamu dibuang di tempat sampah, kamu bertanya lagi saja. Kami kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Oke.
Jadi asal manggap aja nggak masalah sih. Pertanyaan saya jelas kok. Masa jawabannya Kasihan itu aja yang kau cuma bisa tanya. Ini kalau minta ucapan sabdanya Rasulullah di sini. Ada di sini tuh gini. Nah, tunggu. Nah, di sini uda'u ya, ila jaidan. Apa bacanya? Rasulullah mengatakan, panggillah Jaid untukku, serta hendaknya dia membawa lauh alat tulis dan tinta. Maksudnya apa? Diperintah oleh Rasulullah, panggillah Jaid. Karena saya menyuruh dia untuk menulis Al-Quran gitu. Itu perintah Rasulullah itu. Nah, sekarang tunjukkan perintah Yesus untuk menuliskan Bible. Silakan. Mana yang bisa naik, tunjukkan perintah Yesus menulis Bible. Silakan. Begini Hope, jangan kau kritis ngotot terhadap sejarah, terhadap kitab sucinya orang lain, sementara kitab sucimu sendiri kau buta, kau tak mau tahu seputar itu. Matius yang nulis siapa? Markus yang nulis siapa? Lukas dan Yohanes yang nulis siapa? Loh, kau kritis terhadap Al-Quran sementara kau pura-pura buta, pura-pura tuli terhadap Biblemu sendiri. Itu kan orang gila kau. Sudah dijawab. Enggak terima, ngeyel. Maumu apa? Kalau di dalam ulumul Quran itu apapun udah jelas. Karena ada babnya. Misalnya siapakah penulis Al-Quran di zaman Rasulullah? Maka nanti yang paling pokok 4 itu. Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. Terus kalau secara di antara 4 itu 10. Kalau 10 berarti melibatkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, Sabit bin Qais. Nah, nanti ada lagi babnya. Siapa saja di zamannya sahabat, di zamannya Rasulullah yang hafal di luar kepala sudah Al-Quran. Nanti banyak, dibagi 3 nanti. Sahabat yang dari Muhajirin, maksudnya yang dari Mekah. Ya, terus yang kedua sahabat yang dari Madinah. Yang ketiga ketika setelah Fathul Mekah. Jadi kalau di dalam kita masih ingat dulu ya, karena dihafalkan karena takut untuk ujian kalau kita ada pertanyaan gitu. Nah, yang dari Mekah ini yang terkenal Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Khalid bin Sa'id, Amir bin Fahiro, Arqam bin Abi Al-Arqam, Ja'far bin Abi Thalib, Khotib bin Amr. Ini puluhan ini di Mekah saja. Ini di zamannya Rasulullah. Nanti yang dari Madinah, Abu Ayyub Al-Ansori, Khalid bin Zaid, Ubay bin Ka'ab. Makanya tadi itu 4-4-nya dari Ansor. Ya. Jadi sahabat 4 yang terkenal itu penulis itu dari Ansor, maksudnya orang Madinah. Ya, siapa saja? Ya ini Abu Ayyub Al-Ansori, Khalid bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, Mu'ad bin Jabal, Mu'aqib bin Abu Fatimah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi banyak. Nanti ketika Hudaibiyah nambah lagi puluhan lagi, ratusan gitu. Jadi jelas kalau Al-Quran itu siapa penulisnya, siapa yang hafal, gitu. Ya Romo ini kok jeda semua ini. Enggak tuh. Tadi gini. Kenapa Ustaz? Lanjut. Tadi kan dia minta hadits, dari kasih nih nomor berapa. Ya tak? Ngotot. Memang dari komal-komalnya begitu. Itu aja pertanyaan dibawa. Setelah kedapatan haditsnya, ya tak? Lari lagi. Oh ini itu. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kan sudah dijelaskan oleh Allah tuh. Ya memang seperti itu. Tapi kalau Romo ini kan kadang nggak sabar gitu. Sudah dijawab Ustadz Tata, dijawab Santo, hadisnya ditunjukkan, hadisnya dibaca, nggak terima. Lo mau apa? Mau bertanya apa mau berantem nih? Kan gitu. Loh, kau kritisi Al-Quran sedemikian rupa, ya, ngotot sedemikian rupa, sementara kitab sucimu kau pura-pura buta. Siapa penulisnya? Siapa penulis kitab Ibrani? Nggak ada yang nulis. Namanya tidak disebutkan itu siapa yang nulis.
Iya kalau orang waras. Kalau yang nulis adalah orang gila, gimana? Udah padahal itu hadits sahih loh itu. Itu hadits sahih. Nah, jadi kalau kamu mau runut, mau cari matan, perawi, itu lain lagi. Beda lagi ya. Siapa Muhammad bin Bashar, Yahya, ya tahu? Siapa Syubah dari kata ada itu, Anas radhiyallahu anhu itu siapa? Itu sahabat-sahabat Nabi, itu beda lagi konteksnya. Bukan itulah bercerita. Emang kucul kau. Nggak tahu tentang arti hadits, sok-sokan kau. Langsung. Silakan Pak Son Marley. Pak, sorry Pak. Ya, maaf Pak, kita emosi Pak. Kita lagi emosi Pak. Jadi jangan membuat emosi lagi Pak. Romo kalau udah nggak orang nah itu langsung diikat kakinya biar tidak kabur gitu loh. Minimal keluar dari komal ini bertanya dulu minimal 1 gitu. Jangan sampai lolos dulu. Naik ikat langsung gitu. Enggak boleh keluar sebelum bertanya gitu. Jadi dia nggak ngerti tentang hadits gitu atau sahabat-sahabat Nabi kan gitu tuh. Nggak ngerti dia tentang hadits doif, hadits sahih, bagaimana contoh kayak gitu. Kayak misalnya contoh nih hadits lemah. Nanti dulu Bang Santo. Santai. Siapa namanya santai dong. Apa ini? Santai dong. Sore. Kalau sudah nama santai itu berarti mau nyantai ya diem, mau nyantai gitu. Aduh. Nggak aneh lah ya Tat ya. Padahal udah dijawab ya Tat. Ya, Tat? Sementara mereka nggak paham tentang matan, perawi, kan gitu. Tentang apa yang dikatakan doif, apa yang dikatakan sahih. Bagaimana kok sahih itu seperti apa? Hadis lemah itu gimana ya kalau hadis lemah? Kayak gitu loh. Ya, gini loh Santo, masa nggak paham? Kalau mereka mempelajari hadis itu penulisannya seperti apa, didapat dari siapa, ya mereka akan ragu dengan Bible mereka karena Bible mereka nggak punya sanad, gitu loh. Jangankan dengan Al-Quran, dengan hadis saja, ya nggak usah dibandingin karena hadis itu bersanad. Sementara Bible, siapa? Dapat dari siapa? Apakah nyambung kepada Yesus? Pendeta mana yang bisa menjawab? Naik sini. Nggak ada. Abad keempat aja kodeks Sinaiticus abad keempat. Yesus abad keberapa? Terus penulis kodeks juga itu nggak tahu siapa. Dari bahasa Ibrani diterjemahkan Septuaginta dalam bahasa Yunani. Itu pun nggak ada yang firman menjadi manusia di dalam kodeks Sinaiticus itu. Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman, nggak ada di situ. Nggak ada tertulis pada mulanya firman bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan, nggak ada di situ. Mau dibuka silakan dibuka kodeks Sinaiticus itu. Baca Yohanes 1 nomor 1 itu. Udah dijawab mau. Marah ini. Gitu itu aja dia Tat pertanyaannya Tat. Si OP itu di komal mana ya kemarin dia ya? Tapi saya mau naik, pas naik dia udah turun. Ayo lanjut. Naik, yuk. Mumpung gratis ayo. Ini Fandi ini kok jeda ini nanti rungkat Biasa, lagi. Rungkat lah di sini. sama ini Tat, sama fans-fansnya kan. Iya, kalau Yohanes 1 sampai 14 ya hamne. Ini uten ini. Bahkan ada itu Dr. Yonatan Purnomo mengatakan 1 Yohanes 5 nomor 7 itu baru ada di abad ke-16. Coba, Yesus adanya di abad pertama. 1
1 Yohanes 5 nomor 7 baru ada di abad ke-16. 1500 tahun kemudian setelah Yesus diangkat, baru muncul ayat. Baru muncul ayat. Itu pendeta loh yang ngomong, orang Kristen loh yang ngomong. Tapi mereka pura-pura tuli gitu. Os, naikin King Richard, Os. Ustadz Tata, moderator. Itu King Richard minta naik. Enggak, saya enggak moderator. Os. Nona, Cebi. Pandi, balik aku nggak bisa. Cebi naikin dong, Cebi. Siapa moderator di bawah? Adija, Cebi. Wih, banyak kali nih fans-fansnya Fandi ini ya. Ustadz, Romo. Ada si Adija, Naila, Cebi. Cebi kenal ya.